Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Kisah cara memilih jalan. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata. Bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan karena bila salah pilih maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawan. Seusai makan mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawan. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Bunuh diri dengan minum madu. Kisah Abu Nawas hadir kembali dengan sedikit kisah tentang petualangan Abu Nawas sebelum bekerja di kerajaan. Namanya saja Abu Nawas, bukan Abu Nawas kalau kehabisan akal. Selalu ada cara dan alasan untuk mewujudkan keinginannya. Seperti yang dilakukannya kepada majikan di tempat dia bekerja, telah berhasil meminum madu dengan alasan untuk bunuh diri. Kisahnya, di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit, dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun al-Rasyid,
Ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir, lah bekerja dengan rajin sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawannya yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan tuannya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya, "Untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong, "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian. Hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang. "Ini pasti ulah Abu Nawas," gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. "Hai, Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian majikan," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapat pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi, meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lalu mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapat pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi, meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lalu mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan, karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada dalam kendi itu," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya, lah sadar jika semua itu juga kesalahannya karena telah berbohong kepada bawahannya. Al-Kisah, pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua. Dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu,
Agar dapat menghindari bencana itu, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Esoknya setelah ia terbangun, Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh, dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas, dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun. Tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu, maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu, maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda. Dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Ia pun terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad. Namun ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai, dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pada suatu hari ayah Abu Nawas bernama Maulana yang sudah tua dan sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia di istana.
Ayah Abu Nawas adalah seorang kadi kerajaan yang juga menghambakan diri pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas dipanggil ke istana, lah diperintah Baginda untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Melihat itu, maka Baginda pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai kadi kerajaan. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada hari berikutnya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Baginda Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada hari berikutnya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Baginda Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda.
Abu Nawas lolos dari hukuman pancung karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Berikut ini kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman pancung. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim kentang akan tiba. Namun tanpa alasan yang jelas prajurit kerajaan langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah paduka raja. Abu Nawas tiada mampu berkutik dan kini ia mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk mencangkul. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara, wajahnya terlihat murung. Karena khawatir dengan keadaan istrinya, maka pada hari ketiga Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas. "Apa itu?" kata pengawal. Abu Nawas pun meminta pensil dan selembar kertas untuk menulis surat kepada istrinya. "Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting, yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," katanya. Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu menghadap raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda Raja bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Gumannya, surat rahasia Abu Nawas. Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolonglah jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja surat itu dibaca oleh Baginda Raja, karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas yang berada di rumah menjadi heran. 5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Dalam surat tersebut istrinya mengatakan bahwa ladang mereka telah digali oleh pekerja istana dan istrinya bingung harus melakukan apa. Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. "Sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus menggali." "Wahai istriku, kali ini Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi karena Baginda Raja makin mengakui keluar biasaan akal Abu Nawas." Baginda semakin merasa tertantang untuk mengalahkan Abu Nawas. La pun berpikir sejenak, kemudian beliau segera memerintahkan penjaga penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda Raja tidak ingin ada resiko yang lebih buruk. Abu Nawas memang girang bukan kepalang. Tetapi ia juga merasa gundah gulana karena Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda telah merencanakan sesuatu dan Abu Nawas pun segera mencari akal untuk mengantisipasi rencana Baginda. Ahli ramal pada hari itu juga Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum, atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktik meramal, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda tanpa pikir panjang memerintahkan prajurit untuk menangkapnya. Karena dianggap membahayakan, Abu Nawas lalu digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala pun sudah menunggu dengan pedang yang baru diasah. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, tiba-tiba Abu Nawas tertawa, sehingga membuat Baginda menangguhkan pemancungan. "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" tanya raja. "Ngeri tuanku yang mulia. Tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas. "Mengapa engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia. Karena tepat 3 hari setelah kematian hamba maka Baginda akan mangkat menyusul hamba ke liang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun," jawab Abu Nawas. Baginda Raja bergetar mendengar kata Abu Nawas dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Itulah kisah Abu Nawas yang setiap ucapannya mengandung hikmah doa hingga sang raja ngeri juga mendengar penuturannya. Abu Nawas mengelabui raja namanya saja Abu Nawas. Selalu punya 1000 cara untuk meloloskan diri dari hukuman.
Kali ini adalah Raja Harun ar-Rasyid yang termakan tipuannya. Abu Nawas bebas dari hukuman raja setelah berjanji bahwa ia akan terbang. Berikut kisahnya, karena dianggap terlalu mengkritik kepemimpinan Raja Harun, maka Abu Nawas ditangkap karena ia dituduh telah melakukan sesuatu yang membahayakan kerajaan, sehingga harus dihukum. Namun demikian, Abu Nawas selalu punya alasan untuk meloloskan diri dari hukuman itu. La mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia akan terbang. Kabar Abu Nawas akan terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun. Mana mungkin Abu Nawas akan terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun kepada pengawalnya. Kami tidak tahu Paduka. Tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan, jawab pengawal. Hingga dibawalah Abu Nawas menghadap sang raja. Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Tanya raja. Ya tuanku, memang saya mau terbang. Jawab Abu Nawas. Kapan? Dan di mana? Tanya raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitul Rakim, tak jauh dari rumah saya, jika raja mengizinkan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika bisa terbang. Akan tetapi jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukumannya akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong dan hukuman gantung. Pada hari yang sudah dinantikan, Jumat sesudah sembahyang Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitul Rahman sudah penuh orang. Orang biasa, rakyat, penduduk dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu, menaiki tangga menara tertinggi dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku, dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai pada puncak tertinggi, dia melihat lurus dan terkadang ke bawah yang penuh orang. Badan dan kedua belah tangannya merentang lurus seakan-akan benar mau terbang. Orang-orang yang ada di bawah dengan seksama memperhatikan dan Abu Nawas terus dan berulang-ulang merentangkan tangannya dan memajukan badannya seakan-akan terbang dan bagaikan berenang perilaku dan gerak-geriknya. Sementara orang-orang yang ada di bawah menunggu dengan jantung berdegup dengan kencang. Akhirnya Abu Nawas menemui mereka dan mereka semua terpana, terpesona, heran dan penuh keraguan apalagi yang mau dibuat Abu Nawas ini. Apa semua kalian lihat tadi bagaimana saya mau terbang itu? Tanya Abu Nawas. Ya, kami melihat, kamu menggerakkan kedua belah tanganmu dan badanmu bergerak ke depan, tampaknya memang bergaya mau terbang, kata orang banyak. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di menara tertinggi Masjid Baitul Rakim ini? Tanya Abu Nawas. Ya tidak bohong, kamu betul mau terbang hari ini dan di sini. Tapi kenapa lalu kamu tidak terbang? Kata mereka. Yang saya katakan bahwa saya mau terbang, lalu saya coba. Lalu ternyata yang seperti kalian lihat tadi itu, kata Abu Nawas. Tapi ternyata kamu tidak bisa terbang, kata mereka. Itu soal lain, saya tidak mengatakan bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di sini. Itu yang saya katakan dan kalian semua tahu hal itu. Saya katakan bahwa saya mau terbang, hanya itu bukannya terbang, kata Abu Nawas. Orang-orang saling melihat dan mulut mereka bergumam. Tarikan nafas panjang karena Abu Nawas terlepas dari jeratan hukum. Orang-orang juga sama membenarkan bahwa Abu Nawas memang tidak berbohong. Dia melakukan semua yang dia pernah katakan, tidak berbohong dan menepati janji. Suatu hari Baginda ingin mengadakan pesta di istananya. Ia berencana mengundang semua pembesar-pembesar negeri dan juga pembesar-pembesar negeri tetangga. Tetapi, pesta yang akan diadakan kali ini sangatlah berbeda. Karena Baginda Raja menyelipkan sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas dan kali ini Baginda sangat yakin jika Abu Nawas akan masuk ke dalam perangkap. Tibalah pada hari yang sudah ditentukan untuk menggelar pesta, seluruh undangan, termasuk Abu Nawas yang turut diundang berhadir di istana. Ketika semua tamu undangan yang hadir sudah berkumpul,
Baginda memerintahkan pelayan istana untuk membasuh tangan dan kaki para undangan dengan air mawar nan harum. Satu persatu tamu undangan yang hadir telah selesai dibasuh. Kini tinggallah giliran Abu Nawas. Tidak pernah menyangka sebelumnya jika pada hari itu ia akan menjadi bahan tertawaan Baginda dan para undangan yang berhadir. Sepertinya Baginda memang sudah menyusun rencana tersebut dengan sangat matang. Baginda sengaja memerintahkan kepada para pelayan istana agar Abu Nawas mendapat urutan terakhir. Diam-diam Baginda terus memperhatikan Abu Nawas. Pas ketika giliran Abu Nawas dibasuh tangan dan kakinya, pelayan langsung membasuh dengan air kencing unta yang dicampur dengan bunga-bunga yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai perintah Baginda. Sontak saja seluruh tamu undangan yang hadir merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan dan sibuk mencari sumber bau tersebut. Akhirnya diketahuilah jika Abu Nawas yang menjadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan itu. Ia pun dijauhkan dan ditertawakan oleh semua tamu yang hadir termasuk Baginda Raja sendiri yang senang bukan kepalang karena rencananya berhasil. Setelah menanggung tidak sanggup malu yang amat sangat di hadapan para tamu yang hadir. Tanpa bicara apa-apa Abu Nawas langsung meninggalkan ruangan tamu menemui pelayan yang telah membuat dia malu tadi. Pelayan tersebut meminta maaf dan mengakui jika itu adalah perintah Baginda Raja. Mendengar penuturan pelayan, Abu Nawas sangat terkejut. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya jika Baginda akan menggunakan. Abu Nawas pun bergegas meninggalkan istana dalam keadaan sangat kesal. Dalam hati ia bergumam, "Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok Setelah hari kejadian aku akan membalasnya dengan istana dengan kencing unta." Abu Nawas menaruh rasa kesal yang bukan main terhadap Baginda Raja, sehingga sejak saat itu ia tidak pernah menginjakkan lagi kakinya di istana. Karena sudah 2 bulan Abu Nawas tidak terlihat di istana, Baginda Raja pun merasa rindu akan tingkah pola dan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas. Baginda pun mengutus pengawal untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana, akan tetapi Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan Baginda dengan alasan sakit parah dengan harapan Baginda Raja akan menjenguknya. Khawatir dengan kondisi Abu Nawas, Baginda pun menyempatkan diri untuk menengok Abu Nawas dengan diiringi para pengawal dan beberapa pejabat kerajaan. Pucuk dicinta ulam tiba. Begitu mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas langsung memasang aksi cerdasnya. Ia langsung meminta istrinya menyiapkan obat ajaib dengas berbentuk bulatan kecil-kecil. Akan tetapi yang di antara bulatan-bulatan obat tersebut sudah diselipkan tinja yang memang sudah dipersiapkan Abu Nawas sebelumnya. Baginda Raja pun segera menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran kotoran tadi ke mulut Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja bangkit membelalakkan matanya. "Hai Abu Nawas, sepertinya engkau memberiku makan tinja ya? Akan kuhukum berat engkau," kata Baginda. Abu Nawas pun segera bersimpuh memberi hormat kepada Baginda. "Ampun Baginda, apakah Baginda masih ingat? 2 bulan yang lalu dalam sebuah pesta di istana Baginda telah lebih dahulu memberi hamba kuahnya, kencing unta. Oleh sebab itu untuk membalas kebaikan Baginda maka sekarang hamba memberi isinya, kotoran unta. Jikalau bukan karena kejadian itu, hamba tidak akan berani melakukan ini pada Baginda. Jika Baginda bersikeras ingin menghukum hamba, maka kejadian ini akan hamba beritahukan kepada orang lain," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda pun merasa risau takut jika orang mengetahui jika ia telah memakan kotoran unta atas perintah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena kejahilanku kemarin maka aku memaafkanmu. Tapi engkau tidak boleh memberitahukan siapa-siapa tentang kejadian ini," kata Baginda. "Ampun Baginda, jika itu yang Baginda minta seperti itu, lain lagi ceritanya.
Hamba minta 100 dinar sebagai biaya jaga rahasia, jawab Abu Nawas. Dasar kau Abu Nawas, kata Baginda geram. Baginda pun menyetujui permintaan Abu Nawas dengan menyerahkan pundi uang sebanyak 100 dinar, kemudian pamit pulang menuju istana bersama para pengikutnya.